Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan hadirin yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menekankan bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Kutipan ini hadir menegaskan bahwa betapa pentingnya ilmu dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang kuat serta berdaya saing. Kemudian dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh International Journal of Education and Research pada tahun 2022 disebutkan bahwa dan pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk mencapainya. Hal ini hadir menunjukkan bahwa dengan penguasaan ilmu pengetahuan, suatu bangsa akan mudah untuk mencapai kejayaan dan kemajuan. Namun sayang hadir, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia sedang melalui tantangan yang besar seperti rendahnya minat baca, terbatasnya riset dan pengembangan, serta minimnya partisipasi dalam kegiatan ilmiah dan pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi rendah. Oleh karena itu, dalam ajang Kasrari 2024 kali ini, kami hadir dengan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Ilmu Pengetahuan sebagai pilar utama kejayaan umat. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari orang yang dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada beriaklah pagi dalam majelis membangunkan, niscaya Allah akan memberikan pahala. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi itu beberapa Allah Maha Tahu apa yang kamu lakukan. Dewan hadirin yang mulia, hadirin yang berbahagia, Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti pada halaman 435 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ketika Nabi Muhammad mendapati sahabat-sahabat dalam suatu majelis yang enggan memberikan tempat bagi yang datang belakangan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk mengajarkan adab dalam majelis dan menghormati orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, Ismail bin Umar bin Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir jilid 8 halaman 88 juga menjelaskan bahwa derajat yang lebih tinggi diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki iman tanpa ilmu. Berdasarkan kajian tersebut, hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah elemen krusial yang tidak hanya meningkatkan pemahaman seseorang tentang iman dan amal, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memimpin dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan keyakinan yang benar, seseorang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan memajukan peradaban. Namun sayang sungguh sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak pelanggaran yang justru dilakukan oleh orang-orang berilmu dan berpilihan ini. Sebagai contoh terang, mulai dari penangkapan seorang yang melanggar dan memilih berjudi saat konferensi berlangsung, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal dengan berbagai urusan pribadi. Bahkan kita masih sering menemukan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi. Fasadul ilm yu'addi ila fasadil ummah. Hadirin, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata ilmu saja tidak cukup untuk memajukan negeri ini. Lalu apa lagi yang dibutuhkan selain ilmu? Sebagai jawabannya, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم bertakwalah kepada Allah dan janganlah bertakwa. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal dan mengampuni dosa-dosa. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia dengan kemudahan dan dosa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ismail bin Umar bin Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir jilid 6 halaman 540 menguraikan ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa dan berkata benar, yaitu perkataan yang lurus dan tidak menyimpang. Allah menjanjikan bahwa jika mereka melakukannya, Dia akan memperbaiki amal perbuatan mereka dan memberi pahala. Hal ini hadirin menunjukkan bahwa kejayaan iman tidak hanya cukup dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi kejujuran, ketakwaan, dan integritas juga sangat penting untuk memajukan dan membawa kejayaan bagi negeri ini. Sebagai kesimpulan syarahkan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain pertama, kita harus meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan agar menghasilkan individu yang cerdas dan inovatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kejujuran dan integritas. Sebelum kami tutup syarahan pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempersembahkan syair dari lagu Cikini Gondang Dia yang telah kami ubah liriknya. Cikini ke Gondang Dia, mari kita tingkatkan ilmu dan takwa. Cikampek Tasikmalaya untuk kejayaan umat yang mulia. Terdiri Pasuruan kota, mari tingkatkan kualitas diri kita. Madura sampai Papua, bijaksana dalam tiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di dalam